Nah, sedikit catatan tambahan saya tentang identitas antikris. Tadi di depan antikris tidak ada seorang pun yang tahu identitasnya, tapi petunjuk-petunjuk akan mengarahkan kita, ya, siapa antikris itu? Antikris adalah sebutan yang paling dikenali bagi seorang individu, sosok individu di akhir zaman yang akan berupaya menguasai dunia dan menentang Kristus dalam masa kesengsaraan atau masa tribulasi. Nama-nama yang diberikan kepada antikris adalah murtad, atau manusia durhaka, atau si pendurhaka. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan ayat 8. Dalam ayat 13 kita menemukan lambang yang terkenal yang menggambarkan sifat dan kepribadian antikris, yaitu binatang buas dan bilangan 666. Bilangan 666. Binatang buas adalah julukan yang paling sering digunakan untuk antikristus dalam kitab Wahyu, yang disebut sekitar 23 kali. Kata Yunani terion yang diterjemahkan binatang buas mengindikasikan seekor hewan yang buas dan rakus. Jadi bukan hanya buas tetapi rakus. Pernah saudara nonton film atau menyaksikan serigala yang kelaparan? Bagaimana dia begitu buas dan rakus mencabik-cabik mangsanya? Gambaran itu adalah binatang buas, menggambarkan seekor hewan yang buas dan rakus. Inilah gambaran, deskripsi gambaran dari antikris. Ini merupakan gambaran yang cocok bagi karakteristik antikris yang buas seperti hewan. Karakteristik lainnya digambarkan bahwa antikris adalah seorang yang intelek. Daniel 8 ayat 33. Dia adalah seorang ahli orasi, oratorikal. Daniel pasal yang ke-11 ayat 36. Ia adalah politikus yang jenius. Wahyu pasal 17 ayat 11 sampai 12. Dia adalah pembisnis jenius. Daniel pasal yang ke-11 ayat 43, Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Ia adalah pemimpin militer jenius. 2 Tesalonika 2 ayat 4, Wahyu 13 ayat yang ke-8. Jadi sosok dari antikris dia bukan hanya sekedar intelek, tapi dia adalah politikus jenius, pembisnis jenius, dan pemimpin militer jenius. Komplit sudah ada di dia. Maka dia akan melejit di antara pemimpin-pemimpin dunia sebagai sosok yang kita kenali nanti sebagai antikris. Banyak spekulasi telah muncul di sepanjang sejarah terkait angka 666 ini. Namun perlu ditegaskan bahwa walaupun sifat dan karakteristik kepribadian antikris dideskripsikan dalam Alkitab, namun Alkitab tidak menyingkapkan identitas antikristus tersebut. Namun berdasarkan Wahyu 13 ayat 1 dan Wahyu 17 ayat 15, maka besar kemungkinan antikris itu bukan orang Yahudi. Antikris bukan orang Yahudi. Karena binatang, antikris itu dikatakan muncul dari dalam laut. Di Wahyu pasal 13 ayat 1. Binatang atau antikris itu muncul dari dalam laut. Di Wahyu pasal 13 ayat 1. Perhatikan, istilah laut dalam Alkitab seringkali menggambarkan atau menunjuk kepada bangsa-bangsa lain. Atau orang bukan Yahudi. Misalnya di Wahyu pasal 17 ayat 15 dikatakan bahwa laut itu menggambarkan bangsa-bangsa lain. Dan ini bukan mengacu kepada bangsa Yahudi. Jadi bisa dikatakan binatang yang muncul dari dalam laut yang adalah antikris, itu bukan orang Yahudi. Jadi antikris bukan orang Yahudi. Sekali lagi, antikristus bukanlah orang Yahudi. Lagi pula, ya, antikris ini digambarkan dalam Alkitab sebagai penganiaya orang Yahudi pada masa tribulasi. Yeremia 37, Matius 24, ayat 15 sampai 21, Wahyu 12 ayat 6, dan ayat 13-14. Jadi kemungkinan besar antikris akan muncul dari konfederasi 10 negara Eropa. Karena apa? Karena dikatakan dia, binatang dari dalam laut ini, memiliki 10 tanduk. Ini menggambarkan konfederasi 10 negara Eropa. Jadi kemungkinan besar antikris akan muncul dari salah satu negara, 10 negara dalam konfederasi negara Eropa. Ini adalah negara-negara bekas kekaisaran Romawi yang bersatu kembali. Ayat rujukannya Daniel 7 ayat 8 dan Daniel 9 ayat yang ke-26. Jadi antikris itu bukan orang Yahudi dan petunjuknya bisa mengarah kepada salah seorang pemimpin dari yang berada di dalam koalisi atau federasi negara Eropa, 10 negara Eropa yang bersatu kembali. Nah, negara-negara ini tadinya adalah bekas kekaisaran Romawi. Mereka bersatu kembali membentuk federasi 10 negara Eropa. Salah satu dari mereka ya akan muncul ya dari negaranya akan muncul antikristus yang akan menguasai dunia. Dia adalah orang yang jenius dalam politik, jenius di dalam bisnis, ekonomi dunia, dan jenius di dalam kemiliteran. Maka dia akan muncul sebagai antikris, pemimpin global dunia di masa yang akan datang. Dan kepemimpinannya sangat menakutkan, sangat mengerikan, sangat kejam. Sehingga dikatakan pada waktu itu, siksaan dan aniaya terjadi. Belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Hanya terjadi pada masa antikristus. Nah, bersama dengan antikristus ini, dia mempunyai seorang sahabat, seorang teman antikristus ini. Dan sahabat atau teman ini adalah tangan kanannya. Ini yang disebut dengan binatang yang muncul dari dalam bumi. Binatang yang muncul dari dalam bumi ini adalah nabi palsu.
Sementara antikris diberi kekuasaan oleh naga adalah binatang yang muncul dari dalam laut. Jadi dia adalah orang yang bukan orang Yahudi nanti antikris ini. Tapi dia memiliki seorang sahabat, seorang teman yang menjadi tangan kanannya. Ini adalah nabi palsu. Dan nabi palsu ini adalah binatang yang muncul dari dalam bumi. Jadi dia adalah pemimpin, binatang nabi palsu ini adalah pemimpin Yahudi yang murtad. Nabi palsu itu adalah pemimpin Yahudi yang murtad. Sementara antikris jelas orang bukan Yahudi. Tapi keduanya teman dekat. Antikris akan didukung oleh nabi palsu. Nabi palsu ini yang akan terus-menerus mengarahkan orang untuk menyembah antikris. Ya. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa pada akhir zaman akan ada banyak nabi palsu bermunculan untuk menyesatkan dengan disertai tanda-tanda dan keajaiban besar. Matius 24 ayat 24. Nah, di antara para nabi palsu ini akan muncul seorang nabi palsu yang melesat tinggi mengatasi semua nabi-nabi palsu lainnya dalam kemampuan untuk memikat perhatian dunia secara global. Ia adalah seorang nabi pembicara global. Ia adalah nabi palsu yang disebut dalam kitab Wahyu sebagai binatang yang muncul dalam bumi. Wahyu pasal 13-11. Nah, pelayanan utama dari nabi palsu ini adalah memuliakan antikris, binatang yang muncul dari dalam laut tadi, dan mengarahkan orang-orang untuk percaya dan menyembah kepada antikris. Sementara antikris mendapat wewenang dan kuasa dari iblis, naga si ular tua itu, untuk tampil sebagai seorang tokoh militer dan tokoh politik dunia secara global, maka nabi palsu mendapat wewenang dan kuasa dari iblis untuk tampil sebagai sosok pemimpin agama, pemimpin religius yang akan menjadi teman dekat dan tangan kanan antikris untuk membawa dunia kepada penyembahan sesat antikris. Nah, perjanjian baru menyebutkan antikris dan nabi palsu ini secara bersama-sama dalam 4 bagian utama. Di Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 8, Wahyu pasal 16 ayat 13, Wahyu pasal 19 ayat 20, dan Wahyu pasal 20 ayat 10. Jadi kedua nama itu, binatang itu antikris dan nabi palsu disebutkan bersama-sama. Jadi sementara antikristus binatang yang keluar dari dalam laut jelas bukanlah orang Yahudi, karena laut merupakan gambaran bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bisa dibaca di Wahyu pasal 13 ayat 1 dan Wahyu 17 ayat 5. Maka nabi palsu, binatang yang keluar dari dalam bumi, adalah seorang Yahudi yang murtad. Ada 3 fakta tentang nabi palsu yang ditekankan dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 yang digambarkan, disimbolkan dengan binatang yang muncul di dalam laut nabi palsu ini. Yaitu penampilan yang menipu, kemudian wewenang yang berasal dari iblis si naga ular tua itu, dan aktivitasnya yang mematikan. Ya, jadi itu sedikit tentang catatan tambahan saya tentang antikristus dan nabi palsu.